Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki minggu keempat dalam masa Paskah. Hari ini kita akan mendengarkan Injil tentang gembala yang baik. Diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan 18. Gembala yang baik dalam bahasa Italinya buon pastore dan dalam bahasa Latinnya pastor bonus. Untuk mengerti teks ini, pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perikop Injil, mari kita membagi teks ini ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, Injil Yohanes bab 10 ayat 11. Di sini Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik yang memberikan hidup bagi domba-dombanya. Bagian yang kedua pada Injil Yohanes bab 10 ayat 12 sampai 13. Di sini Yesus menjelaskan sikap seorang upahan. Upahan itu berarti dia bukanlah pemilik, bukanlah gembala. Kemudian bagian yang ketiga, Yohanes bab 10 ayat 14 sampai 15. Yesus sebagai gembala yang baik mengenal domba-dombanya dan juga domba-dombanya mengenal suaranya. Yang keempat, Yohanes bab 10 ayat 16. Tujuan yang ingin dicapai oleh Yesus sang gembala baik yaitu mereka akan menjadi satu kawanan dan satu gembala. Yang terakhir, Yohanes bab 10 ayat 17, di situ berbicara tentang relasi Yesus dan Bapa. Mari kita lihat satu persatu dari bagian-bagian yang tadi telah kita katakan. Yang pertama, Yesus gembala yang baik memberikan nyawa atau memberikan hidup bagi domba-dombanya. Kita semua tentu tahu lagu Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu dan sebagainya dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak versi lagu ini yang menggambarkan tentang seorang gembala yang baik yang memberikan nyawanya, memberi hidupnya, yang menjamin hidup bagi domba-dombanya. Begitulah hidup kita di dalam Yesus, di dalam Sang Gembala, kita tidak akan pernah berkekurangan. Sebagai gembala, Ia meminta kita untuk tidak khawatir akan hidup kita. Di sini kita juga bisa menghubungkan atau bisa melihat misalnya di dalam perikop, salah satu perikop Injil. Misalnya Yesus meminta murid-muridnya untuk melihat misalnya burung pipit yang tidak menanam, tetapi ia tidak pernah mengkhawatirkan hidupnya. Selalu saja ada makanan bagi burung pipit yang tidak pernah menanam. Tuhan memelihara hidupnya. Nah, jika Tuhan memelihara hidup seekor burung yang kecil yang tidak diperhitungkan, apalagi hidup kita manusia, hidup kita kawanannya, gembalaannya, Tuhan akan menjamin dan memelihara hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus telah memberikan hidupnya bagi kita oleh karena cintanya. Dialah sumber pengharapan kita. Kemudian bagian yang kedua, Yesus di situ menjelaskan tentang seorang upahan, karakter seorang upahan. Upahan tentu juga bukan pemilik, dia pekerja, orang yang bekerja di situ. Dia tidak merasakan memiliki domba-domba atau kawanan yang diberikan kepadanya. Jadi sense of belonging dia tidak punya. Untuk itu dia tidak bertanggung jawab atas seluruh hidup kawanan domba tersebut. Jadi cukup bagi dia kalau dia memberi makan domba-domba mungkin, dan setelah itu dia mendapatkan upah dari yang memiliki domba tersebut, dan itu cukup. Nah,
Kalau ada bahaya datang, misalnya ada serigala datang, dia tidak akan melindungi domba tersebut, kawanan tersebut, melainkan dia akan lari. Dia memilih untuk lari karena dia bukanlah pemilik, dia bukanlah gembala, dia hanya pekerja. Ini juga gambaran bagi kita yang memiliki tugas dan tanggung jawab di dalam masyarakat, di dalam keluarga. Apakah kita memiliki mentalitas upahan atau kita memiliki mentalitas pemilik? Karena ini sangat berbeda. Dan mentalitas ini akan terlihat dari cara kita bekerja. Orang yang merasa memiliki pekerjaannya, ia akan merasakan, dia akan menyadari bahwa tugasnya itu adalah tanggung jawabnya, adalah misi yang Tuhan berikan kepadanya selama di dunia ini. Berbeda dengan orang yang sekedar merasa bahwa dia hanya bekerja di tempat itu. Jadi tujuan hidupnya hanya sebatas bekerja, tidak lebih dari pekerjaan itu. Dia tidak merasa memiliki. Cukuplah baginya pada akhir bulan atau awal bulan dia menerima gaji, itu cukup. Dia tidak akan kreatif, dia tidak akan inovatif dan berinisiatif untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Ini mentalitas seorang upahan. Kemudian bagian yang ketiga, Yesus mengenal domba-dombanya dan ada hubungan timbal balik di sini. Domba-dombanya juga mengenal dia. Kata mengenal di sini dalam bahasa Itali, conoscere, berarti tidak hanya menunjukkan bahwa mengenal nama, mengenal asal, tetapi lebih dari sekedar itu. Lebih dari sekedar mengenal nama, mengenal wajah, dan seterusnya. Yesus mengenal keunikan kita masing-masing. Dia tahu kelebihan dan kekurangan kita. Dia tahu luka-luka kita, mengenal sejarah hidup kita, pribadi demi pribadi. Jadi Yesus sungguh mengenal keunikan kita. Dia tahu nilai-nilai yang kita perjuangkan. Tuhan melihat hati kita, hasrat hati kita, luka-luka kita, Dia tahu. Dan Dia juga melihat kesalahan kita untuk Dia tebus, untuk Dia beri ruang kepada kerahimannya untuk dihapus ya. Kata mengenal, conoscere, dalam bahasa Itali, berarti bukan sekedar mengenal nama atau mengenal wajah. Lebih dari sekedar itu. Mengenal dalam arti ini bahwa Yesus sungguh mengenal keunikan kita masing-masing. Pribadi lepas pribadi, setiap pribadi Dia mengenal kita. Ia mengenal sejarah hidup pribadi kita, nilai-nilai yang kita perjuangkan. Ia mengenal hati kita, Ia tahu kelebihan dan kekurangan kita, dan untuk itu Ia siap sedia selalu untuk menjaga kita. Ia menyembuhkan luka-luka, mengenal juga kesalahan kita, dan Ia melimpahkan kerahimannya kepada kita. Itulah Yesus, Dia yang sungguh mengenal kita, bahkan lebih dari diri kita sendiri. Kemudian di sini domba-dombanya juga mengenal suaranya. Tadi Yesus mengenal domba-dombanya. Sekarang juga ada hubungan timbal balik. Domba-dombanya mengenal Dia dan mengikuti Dia. Mengenal. Domba-domba yang mengenal suara gembala tidak akan mengikuti suara-suara yang lain.
mereka akan fokus untuk memperhatikan suara sang gembala tersebut. Kemana sang suara itu menyuruh, kemana sang suara itu memerintah, kemana sang suara itu mengajak, dan apa yang ia suruh untuk kita lakukan. Domba-dombanya mengenal dan tidak akan mengikuti suara-suara yang lain karena mengenal sang gembala. Nah, pertanyaannya, sungguhkah kita mengenal suara sang gembala kita? Saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu ini juga, hari Minggu Paskah keempat, adalah Minggu Panggilan. Apa hubungan Injil hari ini yang kita dengar dengan Minggu Panggilan? Tentu karena kita dipanggil untuk mendengarkan suara Sang Gembala yang memanggil kita. Kemana kita dipanggil? Kita dipanggil untuk sebuah tujuan. Ketika kita dibaptis, Tuhan memanggil kita untuk menjadi kudus. Kudus dalam bahasa Ibrani itu kados, dan sanctus dalam bahasa Latin. Ini berarti kita dipanggil untuk dipisahkan, dikhususkan untuk sebuah tujuan. Tujuannya itu apa sih? Untuk hidup bagi Tuhan dan hidup melayani Tuhan. Loh, apa maksudnya? Apakah ini ditujukan untuk kaum berjubah saja, kaum biarawan-biarawati? Tentu tidak. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk bekerja bagi Tuhan lewat sesama, tidak hanya soal menjadi pastor, menjadi suster, bruder, dan seterusnya. Tetapi kita semua yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita semua telah ditetapkan untuk menjadi kudus, untuk sebuah misi, untuk hidup bagi Tuhan. Dimanapun kita berada, hendaknya kita berbeda cara kita melakukan pekerjaan. Jadi kembali lagi ke mentalitas, bukan mentalitas sebagai seorang pekerja, sebagai seorang upahan, tetapi kita bersama Tuhan, kita bekerja bersama-sama untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan mereka yang membutuhkan kita. Jadi Minggu keempat ini mengingatkan bahwa kita telah dipanggil untuk menjadi kudus dalam apapun profesi kita dan pekerjaan kita. Ingat, Santo Paulus pernah mengatakan, lakukanlah segala sesuatunya bagaikan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kemudian bagian berikutnya, mereka akan menjadi satu kawanan. Ini tujuan yang Tuhan ingin sampaikan dalam misinya sebagai gembala yang baik. Karena memang Tuhan Yesus tahu bahwa dombanya itu ada di mana-mana, tidak hanya di tempatnya dulu, di seputar dunianya ketika dia masih hidup di dunia, tetapi dia tahu dari zaman ke zaman akan ada orang yang mendengar namanya, akan ada orang yang bertobat dan dibaptis oleh karena pewartaan para rasul dan para pengikutnya. Ini pun adalah kawanan domba milik Tuhan. Dan semuanya itu, siapa saja yang telah mendengar kebenaran ini adalah satu kawanan. Mereka adalah memiliki satu gembala, yakni Tuhan Yesus sendiri. Tuhan menginginkan persatuan di antara umatnya, di antara domba kawanan gembalaannya, bukan perpecahan. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi satu. Yang kemudian bagian terakhir, kita melihat relasi Yesus dengan Bapa. Di sini Yesus
Yesus tampak bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa ia tidak melakukan segala sesuatu dari dirinya sendiri, tetapi apa yang ia lakukan, ia telah mendengarnya dari Bapa. Jadi Yesus taat kepada Bapa, Yesus mendengar suara Bapa. Untuk itu, domba yang mendengarkan suara Sang Gembala berarti juga mendengarkan suara Bapa. Satu kebenaran yang perlu kita ketahui adalah dalam firman Tuhan, Yesus berkata, "Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, melainkan sahabat. Karena apa yang aku dengar dari Bapa telah kukatakan kepadamu." Dalam Yohanes bab 15 ayat 15. Kita adalah sahabat Sang Gembala. Nah, beberapa hal yang dapat kita ambil sebagai sari bagi kita dalam minggu Sang Gembala yang baik ini, minggu panggilan. Yang pertama, demi cintanya, Sang Gembala yang baik rela memberikan nyawanya kepada kawanan domba. Yang penting baginya, kawanannya itu mendapatkan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kemudian yang kedua, dialah Sang Gembala yang baik, yang mengenal kita, mengenal hati kita, mengenal seluruh hidup kita. Ia memanggil kita dengan nama kita masing-masing, dengan keunikan kita. Ia melindungi kita. Tuhan tidak pernah lari ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mendapatkan pencobaan. Dia ada bersama kita setiap saat, karena Dia adalah Gembala yang baik. Dia melindungi kita. Dia memberikan hidup bagi kita. Dia tidak menyayangkan hidupnya, Ia menyerahkan hidupnya sampai taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib, demi cintanya dan demi hidup kita. Dialah Gembala yang baik, utusan Bapa. Semoga kita semua semakin peka untuk mendengarkan suara Sang Gembala, sehingga kita dapat semakin bertanggung jawab, semakin merasa memiliki misi yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga hidup kita ini bukanlah hidup yang sia-sia, melainkan hidup yang memiliki sebuah tujuan. Tujuannya itu adalah dikuduskan untuk Tuhan dan untuk melayani misi bersama Tuhan di dalam gereja di tengah dunia ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.